Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya disimpahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya terjadi untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple life in character. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, silakan duduk. Ya, terima kasih pemain musik WL Singer yang sudah membawa kita dalam puji-pujian yang luar biasa. Kita mulai mengalami lawatan Tuhan. Dan kita bersyukur kita masuk ke bulan yang baru. Bulan yang penuh dengan sukacita di bulan September, saudara. Ya, dengan tema bulan ini yaitu At Peace atau hidup dalam damai sejahtera. Dan tema pada pagi ini yaitu Go in Peace. Ya, kalau saya ingat bulan September itu yang tadi saya sampaikan yaitu September ceria, saudara ya. Ya dulu dengan istri saya kita kelihatannya jadiannya di bulan September, saudara. September ceria, gitu ya. Ada lagu itu, saudara ya. Jadi kita mengalami satu damai sejahtera, mengalami satu keceriaan karena ada Tuhan terlebih dalam kehidupan kita, bukan karena lagu, saudara ya. Nah, kita bersyukur kita masuk ke bulan September ini mendekati Natal, sebentar lagi udah akhir tahun, saudara ya. Dan tema kita di tahun depan juga berubah. Tema tahun ini yaitu Alive in Character, tahun depan yaitu Alive in Calling. Ya itu nanti kita akan bahas berikutnya. Tetapi pada pagi ini saya ingin menyampaikan, membagi firman Tuhan, membagi berkat kepada kita semuanya, yaitu Go in Peace. Katakan 1, 2, 3. In Peace. Nah, artinya pergi dengan damai sejahtera. Nah, banyak sekali hidup kita saat ini dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang tidak bisa membuat hidup kita damai. Benar nggak, saudara ya? Banyak kejadian, banyak peristiwa, perang misalnya jadi nggak damai. Aduh khawatir ya, pemilu tahun depan juga misalnya jadi nggak damai. Kalau si ini, si itu dan sebagainya. Terlebih dalam kehidupan kita kalau kita lihat HP, saudara, lihat handphone kita ya kadang-kadang. Waduh ada orang yang berhasil, misalnya orang yang sukses, orang yang hidupnya lebih bagus dari kita. Kadang-kadang kita nggak damai, jadi sirik. Ya, ada orang yang misalnya hidupnya jauh dari kita, jauh lebih berhasil. Kita jadi nggak damai. Hidup kita kadang-kadang melihat si itu, mungkin ada teman kita yang udah lama hidupnya membuat kita kesel. Tahu-tahu ada di Facebook, ada di IG, lihat, wah jadi nggak damai, saudara. Ya, atau istri kita kadang-kadang ngomongnya ngegas sedikit, gitu, nggak damai, saudara. Suami kita juga kadang-kadang ngomong lagi emosi, ngegas sedikit, istri kita nggak damai. Ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang hidup kita menjadi nggak damai, saudara. Ya, akhir-akhir ini pasti begitu. Dunia makin complicated, makin ngejelimet, makin banyak sesuatu variasi kehidupan kita. Dulu kita nggak punya HP kan nggak masalah, lihat koran aman-aman saja. Kalau sekarang tiap hari ngelihat televisi kadang-kadang ada pembunuhan, ada ini, jadi nggak damai juga. Cari kedamaian itu susah, nggak gampang, saudara. Cari damai itu nggak gampang. Tetapi Tuhan akan memberikan firman-Nya buat kita supaya kita hidup go in peace, ya, hidup dalam damai sejahtera. Nah, definisi damai sejahtera sebetulnya adalah ini. Damai sejahtera adalah sesuatu yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Ada nggak di sini? Oh belum muncul. Sekali lagi saya sampaikan, definisi arti damai sejahtera atau arti peace itu adalah sesuatu yang mengajarkan manusia. Ya, sesuatu yang mengajarkan manusia
untuk hidup dalam harmoni. Harmoni itu keserasian, sesuatu yang baik ya, harmonisasi. Kalau musik ini harmoni semua nih, bisa lagunya enak. Kalau nggak harmoni, fals, kedengarannya nggak enak. Kadang-kadang mic-nya juga kalau di settingnya nggak sama, nggak balance, nggak harmoni, nggak enak saudara. Kedengarannya fals. Tadi puji Tuhan ini semuanya harmoni sehingga suaranya enak mendatangkan hadirat Tuhan. Nah harmoni dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Nah ini harus harmoni semuanya. Dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, serta kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Nah kalau ini semua tergabung dalam sesuatu yang harmoni, itu akan mendatangkan sejahtera dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita tenang. Ada salah satu saja yang error, yang tidak balance dengan Tuhan. Misalnya saudara nggak balance dengan Tuhan, nggak suka doa, nggak suka menyembah Tuhan. Takut ya. Dengan manusia, nggak nyambung ngomongnya, nggak cocok pembicaraannya, saling bersih tegang, juga nggak ada damai sejahtera. Dengan lingkungan, kehidupan kita, dengan sesama kita, dengan lingkungan yang ada, hidup di dalam bencana alam, nggak ada damai sejahtera. Hidup dalam peperangan, seperti terjadi sekarang Rusia dan Ukraina, nggak ada damai sejahtera di sana, orang-orang tinggal pada pergi mengungsi kemana. Kemudian dalam lingkungan kesejahteraan, dalam kesejahteraan fisik, fisik kita sakit. Sakit yang lama misalnya, nggak ada damai sejahtera, nggak enak. Kemudian mental kita terganggu, dan sosial kita terganggu. Nah itulah arti damai sejahtera yang sesungguhnya Tuhan membuat sebuah harmonis, Tuhan membuat sesuatu yang kesatuan itu terjadi dalam kehidupan kita sehingga akan ada damai sejahtera itu. Go in peace. Peace itu ada dalam kehidupan kita semuanya. Nah ada ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, pada kita semuanya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh oleh dunia kepadamu. Nah, di sini poinnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar. Nah, di sini khususnya di dalam Yohanes 14 ini, Bapak Ibu semuanya, kenapa Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan ini melalui Yohanes? Karena pada waktu itu Tuhan menjanjikan penolong buat kita semuanya. Penolong itu tentunya sesuatu yang lebih kuat. Damai sejahtera bisa dilambangkan dengan, tadi gambarnya mula-mula tuh burung. Raja sebagai tanda Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Roh Kudus itu yang akan menolong kita, mendatangkan damai sejahtera itu. Jadi nggak sembarangan. Damai sejahtera itu nggak bisa kita pergi ke satu tempat, nyanyi-nyanyi, karaoke, makan-makan, tiba-tiba ada damai sejahtera. Ya ada mungkin sesaat. Tetapi yang damai sejahtera ialah ku tinggalkan bagimu, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, dunia memberikan damai sejahtera. Yang tadi sesaat itu, karaoke, nyanyi, hiburan, makan, dan sebagainya. Tetapi tidak akan berlangsung lama, sesaat. Tetapi kalau damai sejahtera, peace itu, go in peace itu diberikan kepada kita melalui Roh Kudus, penolong dalam kehidupan kita, maka akan berlangsung selama-lamanya. Saudara katakan amin? Selama-lamanya.
Jadi poinnya kita harus minta penolong itu, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan ini ada dalam kehidupan kita baca ada Roh Kudus, maka akan mendatangkan sesuatu damai sejahtera. Jadi poinnya di yang terakhir ayat yang tadi Yohanes 14 ayat 27, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita gelisah, kita gentar, kita takut, kita khawatir, itu damai sejahtera itu hilang. Sehingga pikiran kita, harmonisasi kita dengan Tuhan akan terganggu. Harmonisasi kita dengan sesama manusia terganggu. Harmonisasi dengan kehidupan kita, dengan pikiran kita, dengan kesehatan kita terganggu. Sehingga orang itu bisa menjadi sakit. Kalau berlama-lama sakit tidak ada damai sejahtera, menimbulkan sakit kanker. Karena tubuh ini akan bereaksi negatif. Jadi hati-hati Bapak Ibu semuanya ya. Nah, poinnya saya akan mengajak kita semuanya mempelajari satu kisah di dalam Markus 5 ayat 25 dan seterusnya. Di sini mengenai kisah seorang yang menderita, seorang ibu seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan yang sudah 12 tahun. Markus 5 ayat 25, saya mau bacakan ayatnya. 25 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26, ia telah berulang-ulang diobati dan oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan mendekatimu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah di sini kita baca dalam versi yang mudah dibaca. Ada satu ayat itu, saya mau kupas yang 34 itu. Tadi kita sudah baca di terjemahan baru, sekarang terjemahan yang mudah dibaca. Ayat 34 katanya, kata Yesus kepadanya, ibu, imanmu sudah menyembuhkanmu, pulanglah dengan damai sejahtera, engkau sudah bebas dari penyakit. Nah di sini ada sebuah kata-kata yang berbeda dari yang tadi. Nah ada terjemahan yang bahasa Inggris New King James Version di ayat yang ke-34. Di sini bagus sekali. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Go in peace. Jadi kata-kata go in peace ini muncul daripada pulanglah dengan damai sejahtera. Go in peace muncul dari situ. Terjemahannya di New King James Version. Ini sebuah bahasa yang bagus sekali yang seringkali kita pakai New King James ini untuk membuat pikiran kita itu melihat ke sebuah terjemahan yang asli.
Kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia hanya pergilah dengan, tadi kan pergilah dengan selamat. Selamat itu bisa kata-katanya, terjemahannya hanya selamat ya, asal pergi gitu. Tetapi si King James ini lebih mendalam lagi melihat daripada kehidupan manusia. Dia nggak hanya pergi dengan selamat, tetapi go in peace. Jadi pergi dengan damai setelah sembuh dari sakitnya. Si perempuan yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun ini kan menderita, saudara. Saudara bayangin perempuan, saya bukan perempuan, jadi nggak bisa merasakan pendarahan itu. Pasti menderita 12 tahun kan sakit ya. Nggak nyaman gitulah. Nggak enak hidupnya. Nggak ada harmonisasi yang tadi dikatakan definisi damai sejahtera. Harmonisasi dengan kesejahteraan fisik. Pikirannya nggak nyaman, setiap hari nggak merasakan sesuatu yang enak, yang biasa, yang segar, yang menikmati badan ini dengan baik. Sehingga dia bisa menikmati kesembuhan itu karena ketemu Yesus dengan iman tentunya juga, sehingga dia bisa sembuh. Nah itu go in peace. Jadi pergilah dengan selamat. Selesai penderitaannya, selesai pikirannya ke hal yang tersebut. Karena tadi dikatakan di ayat yang depan itu, nah, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib di Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Hartanya habis, nggak ada faedahnya, keadaannya makin buruk. Sudah bayangin itu, nggak nyaman, nggak ada damai sejahtera, kesel, aduh segala macam lah. Damai sejahteranya hilang, harmonisasinya hilang dalam kehidupan si perempuan itu. Nah jadi go in peace ini penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu semua sekarang ya. Dalam kehidupan menjelang akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Maka hidup kita perlu ada damai sejahtera, perlu ada peace. Amin saudara. Penting itu, kita minta tiap hari Roh Kudus yang menolong kita. Bangun tidur, pergi ke Roh Kudus, pergi ke Tuhan, membaca firman Tuhan, untuk minta damai sejahtera itu. Apapun yang terjadi sepanjang kehidupan kita hari itu akan ada pertolongan dari Roh Kudus. Itu yang penting. Nah, sekarang saya mau bagikan ada 3 poin yang penting untuk kita bisa ada damai sejahtera itu. Saya juga harus belajar dari hal ini. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, misalnya dalam perdagangan, kegiatan, usaha, sekolah anak, ibu-ibu, terus kita di jalan, ngelihat motor nyerempet, ataupun jalan macet, itu nggak ada damai sejahtera, saudara. Tiba-tiba nyenggol spion kita langsung marah, bereaksi kan, dan sebagainya. Nah kita harus belajar daripada seorang ibu ini yang 12 tahun mengalami pendarahan, dia berjuang. Nah yang penting, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita ada damai sejahtera, yaitu yang pertama, kejarlah damai sejahtera itu. Kejarlah, katakan 1, 2, 3, kejarlah damai sejahtera. Kejarlah damai sejahtera, usahakanlah, pergilah dengan damai, go in peace, kita kejar damai sejahtera itu. Jangan melihat kasusnya, jangan kita melihat masalahnya, jangan melihat kejadian yang ada, langsung kita bereaksi. Tetapi minta pertolongan Roh Kudus, kita mengejar, oh Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidupku. Saat ini juga.
Jadi seorang wanita itu 12 tahun dia mengejar Tuhan tuh, ayatnya di dalam Markus 5 ayat 27 ya, kita baca sekali lagi. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar Yesus sumber damai sejahtera itu. Tadi kan damai sejahtera kuberikan kepadamu, Tuhan berbicara seperti itu. Dia sudah mendengar, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kejar, jubahnya aku pegang. Kemanapun Yesus pergi, dia ikut. Kemanapun kita pergi, firman Tuhan bersama kita sekarang. Di mobil ada firman Tuhan. Di motor ada firman Tuhan. Di rumah kita ada firman Tuhan. Ada Tuhan. Di perdagangan kita ada firman Tuhan. Dimanapun kita berada ada firman Tuhan. Nah itu kita kejar tuh. Enggak melihat kasusnya. Enggak melihat kekesalan kita. Enggak melihat ketidaknyamanan kita. Kalau si perempuan 12 tahun itu kan enggak nyaman. Aduh pendarahan nih, saya enggak kebayang lah. Jadi saya enggak bicara cerita begitu banyak. 12 tahun pendarahan yang enggak nyaman, memburuk. Tapi dia mau berusaha mengejar damai sejahtera. Mendekati Yesus, tuh dikatakan garis ya. Mendekati Yesus. Ada firman Tuhan di situ. Ada puji-pujian di situ. Ada pertolongan Roh Kudus di situ. Walaupun dari belakang. Nggak mungkin nyetop Yesus di depan. Yesus. Susah, karena berdesak-desakan. Sudah bisa lihat satu gambar yang saya berikan ilustrasinya. Nah seperti itu saudara. Yesus yang di depan, dia yang di belakang tersungkur-sungkur mengejar Tuhan. Mendekati. Jadi sekarang hidup kita harus kejar damai sejahtera. Amin saudara. Ya, dimanapun kita ada, kejar itu. Maka kita akan hidup dalam go in. Omset kita lagi turun, cari Tuhan, saudara. Ya, perdagangan kita lagi repot, misalnya, lagi sepi nih, cari Tuhan. Tuhan tolong, berikan damai sejahtera. Jangan ngomel-ngomel, jangan ribut-ribut, jangan komplain-komplain. Berikan damai sejahtera dulu. Sambil nanti Tuhan memberikan jalan. Karena Tuhan adalah jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kuasa yang ajaib, dibukanya jalanku, dia menuntunku, dan seterusnya saudara. Ya, dia buka jalan pasti. Asal kita mau berusaha mendapat damai sejahtera itu. Karena dengan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita, pikiran kita akan jernih, otak kita akan cemerlang, hati kita akan tenang, tidak panas menghadapi semua keadaan yang ada, tapi kita mendapatkan berkat seperti perempuan ini, mendapatkan mujizat, kesembuhan yang dari Tuhan. Itu luar biasa saudara, tiba-tiba mendekati Yesus, sembuh saudara. Nggak perlu tabib, nggak perlu dokter, nggak perlu obat-obatan, sembuh. Katakan sembuh saudara. Sembuh, ya, saya sembuh. Saya sembuh saudara. Yang kedua, yang itu tadi mendekati Yesus, kejarlah damai sejahtera. Yang kedua, terus terhubung dengan Tuhan. Nah, katakan 1, 2, 3, terus terhubung dengan Tuhan. 1, 2, 3. Connect with God. Tadi kita sudah baca deklarasi, connect with God and make disciple. Jadi terus terhubung dengan Tuhan, walaupun keadaan apa yang terjadi. Perempuan ini terus terhubung dengan Tuhan walaupun dia mengalami sesuatu yang gak nyaman. Setelah dia sembuh, merasakan sembuh dirinya, nah tentunya dia ada sesuatu kejadian yang sangat mungkin tidak aman buat dia. Dalam Markus 5 ayat 33 dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya.
takut dan gentar. Tiba-tiba ada apa ya? Tubuhku sudah sembuh dan ini takutnya ada sesuatu yang disalahkan pada saat itu di zaman orang-orang yang masih zaman dulu tidak ada peradaban yang baik. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tuh dia ngomong, Tuhan, aku telah menjamah jubahmu nih, jujur dia. Coba dimunculkan gambarnya juga supaya kita bisa melihat situasi yang kurang. Tuh tersungkur saudara. Karena dia merasa mungkin bersalah menjamah jubah seseorang. Ya kan? Pasti merasa bersalah dia. Gara-gara, wah takutnya dihukum, takutnya disiksa, dianiaya. Jadi dia ngomong, Tuhan benar nih aku jujur udah menjamah jubahmu. Karena aku dengar mungkin ya Tuhan engkau begitu luar biasa berkuasa. Jadi connect with God. Terus terhubung dengan Tuhan. Dia nggak lari, dia nggak pergi. Pada saat dia udah merasa enak badannya, dia kabur aja udah pergi. Berdiri udah kabur. Selesai urusannya. Tetapi dia enggak. Respect kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Menghargai akan sesuatu yang dia terima. Supranatural, kesembuhan daripada Roh Kudus yang Tuhan yang menyembuhkan dia saat itu. Tersungkur saudara tuh. Tuhan Yesus di situ, ini imajinasi seperti itu saudara ya. Ada satu ilustrasi. Nah bagaimana dengan kehidupan kita? Kadang-kadang kita udah sembuh, udah sehat, bye-bye Tuhan. Terima kasih ya, aku pergi lagi ke dunia lain, ke dunia yang biasa. Ya menjauhi Tuhan lagi, kadang-kadang kita kemana pergi, keliling-keliling lagi saudara ya. Nggak mau dekat Tuhan, lupa akan ibadah, lupa akan doa, lupa akan segalanya kepada Tuhan. Tidak konsisten, tidak komitmen, tidak rutin berdoa, tidak rutin memuji Tuhan, kembali ke kehidupan yang menyibukkan diri sendiri. Nah ini lama-lama kita akan tidak mengalami damai sejahtera itu. Itu pasti saudara, dijamin seperti itu. Kebanyakan dari hidup kita begitu saudara. Nah pagi ini saya berdoa supaya semua jemaat di tempat ini semuanya connect with God. Amin saudara. Seperti HP ini terhubung dengan sinyal kan internet. HP ini terhubung, maka hidup HP ini akan berjalan dengan baik. Seperti ini, pet ini juga sama, terhubung dengan signal. Sehingga akan beroperasional dengan baik. Damai sejahtera Tuhan itu ada kalau kita connect with God. Seperti itu. Nah yang terakhir, yang ketiga, tadi yang pertama yaitu kejarlah damai sejahtera. Yang kedua, connect with God, terus terhubung dengan Tuhan. Tidak lari dari Tuhan, tidak lari dari panggilan Tuhan. Yang ketiga, lakukan apa yang benar setiap hari. Ya, katakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, lakukan apa yang benar setiap hari. Jangan yang salah. Kalau yang salah akan tidak ada damai sejahtera. Yang benar itu seperti dalam Markus 5 ayat 28 tuh. Si perempuan itu tahu yang benar mendekati Yesus. Dia katakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia tidak ngomong sama Tuhan, dia tidak mencegah Tuhan Yesus, tetapi dia dengan percaya dengan iman. Asal ku jamah saja, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal aku jubah Yesus dijamah, aku akan sembuh. Asal aku memuji Tuhan saat ini, aku akan sembuh. Asal aku berdoa saat ini, aku akan sembuh. Banyak dari kita nggak mau berdoa, nggak mau menjamah jubah Yesus,
nggak mau memuji Tuhan, sehingga hidup kita nggak sembuh. Hidup kita masih terus bergumul di dalam sebuah hal-hal yang terus terjadi setiap hari. Bergumul terus dengan kesulitan, dengan sakit, dengan apa. Saya teringat waktu itu Devi ya, dia nggak hadir saat ini. Asal aku jamah, dia berimannya luar biasa saudara waktu. Dia berjuang, asal aku jamah saja jubahnya, asal dia cari Tuhan. Sambil berjuang betul, cari kehendak Tuhan. Dan akhirnya sembuh sakitnya saudara. Itu damai sejahtera Tuhan akan muncul sampai saat ini. Pada saat itu sedang dia sakit mungkin gak bisa apa-apa. Gak merasakan sesuatu damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, banyak hidup kita khawatir saat ini. Kita nyatakan semua keinginan kita. Cari, kejar damai sejahtera. Connect with God. Dalam doa tuh. Keinginanmu dalam doa, connect dengan Tuhan. Dalam permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kekhawatiran kita maka akan hilang. Kita akan merasakan damai sejahtera. Ayat 7-nya dikatakan, dan damai sejahtera Allah memelihara perasaan dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Allah begitu besar sehingga kita tidak dapat mengerti hal itu. Kita nggak ngerti itu. Ada damai sejahtera Tuhan begitu luar biasa. Pikirnya kita ngerti kalau damai sejahtera itu bisa dapat dari uang, bisa dapat dari sesuatu yang kita lihat, yang menyenangkan hati, enggak. Tetapi damai sejahtera itu karena dari Tuhan memelihara perasaan dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, itu saja. Bukan sesuatu yang bersifat materi, bukan sesuatu yang bersifat perasaan yang dibuat-buat. Tetapi dari Tuhan Yesus. Karena seperti perempuan yang pendarahan itu mendekati Yesus. Asa aku jamah jubahnya saja. Ini menyangkut dengan iman kita saudara ya. Imannya juga harus terkoneksi dengan kehidupan kita sehingga ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita maka akan ada perubahan yang membuat hidup kita ada damai sejahtera Tuhan. Jadi ada 3 poin yang saya bagikan pagi ini saudara. Kejarlah damai sejahtera itu. Yang pertama ya. Tiap hari baca firman, berdoa, memuji Tuhan, kejar Tuhan Yesus. Jangan kejar sesuatu materi apa, jangan kejar sesuatu yang di luar itu dulu. Baru kejar yang Tuhan Yesus dulu, baru kejar yang lain. Yang kedua yaitu terus terhubung dengan Tuhan, connect with God, make disciple, kehidupan kita ada firman Tuhan, dimuridkan. Dan yang ketiga, lakukan semua yang benar setiap hari. Jangan yang di luar firman Tuhan. Yang benar, sesuai dengan arahan firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita memberikan kebenaran itu. Tadi kita sudah deklarasi, saya diubahkan oleh kasih karunia Allah. Dibenarkan, diubahkan. Maka hidup kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan. Go in peace terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara mau ada damai sejahtera, amin, amin ya. Kita mesti, karena saya juga pengen ada damai sejahtera setiap hari saudara. Banyak hal yang terjadi yang gak nyaman, yang gak enak. Sehingga kita membuat jadi sedih kadang-kadang. Membuat jadi gak ada sesuatu yang nyaman gitu ya saudara ya. Maunya hidup kita kan enak, nyaman. Di dunia ini, di dunia dan di surga. Nah kalau kita terus mengajar damai sejahtera itu, go in peace, pergilah dengan selamat, dengan damai. Apapun yang terjadi, kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Dan kita
Kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita percaya Tuhan akan menolong hidup kita. Karena kita yakin semuanya akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemurahan daripada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Itu dalam kehidupan kita bukan kebetulan. Tetapi Tuhan ingin menguji hati kita. Menguji kesetiaan kita. Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita punya karakter Kristus? Itulah waktu Tuhan diuji dalam kehidupan kita. Sehingga waktu Tuhan itu yang terbaik yang akan terus kita nikmati setiap hari. Karena damai sejahtera itu melingkupi kita semuanya. Kita nyanyikan pujian yang ini. Waktu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi kita aja. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Banyak hal yang kita alami setiap hari. Mungkin pencobaan, mungkin masalah, mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang membuat damai sejahtera kita hilang. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberikan damai sejahtera itu buat kita, maka kita akan terus mengejarnya. Maka kita akan terus mencari Tuhan, supaya Tuhan itu memberikan damai sejahtera buat kita semuanya. Sehingga hidup kita tidak berlarut-larut dalam hal-hal yang tidak pada tempatnya. Tetapi Tuhan yang akan terus menolong hidup kita semuanya. Sehingga waktu Tuhan yang terbaik itu terjadi bagi kita semuanya. Hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita akan mengalami lawatan daripada Tuhan. Hidup kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Hidup kita tidak sama dengan yang kemarin. Tapi kita akan mengejar damai sejahtera itu. Pemulihan Tuhan terjadi, kesembuhan sudah terjadi. Apapun yang menjadi persoalan kita akan diselesaikan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Kesembuhan terjadi, mujizat seperti yang Tuhan sudah berikan kepada perempuan yang mengalami 12 tahun penyakit pendarahan itu disembuhkan oleh Tuhan. Karena ada iman, ada damai sejahtera Tuhan itu terjadi bagi kehidupan perempuan tersebut. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
hadir bersama kami. Engkau hadir memenuhi hidup kami Tuhan. Merubah pola pikir kami, paradigma kami, hati kami diubahkan oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu akan terus ada dalam kehidupan kami selama-lamanya. Bukan sesaat, tetapi selama-lamanya. Karena Engkau berjanji memberikan penolong itu buat kami, Roh Kudus yang akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada di tempat ini. Mungkin semua jemaat boleh berjumpa dengan Tuhan. Mereka ada yang mengalami gangguan pekerjaan atau apapun, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pertolongan. Mungkin ada hal yang sedang galau, Tuhan memberikan damai sejahtera itu, sehingga jemaat Tuhan hanya fokus melihat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka satu persatu dengan kuasa-Mu yang ajaib. Secara supranatural, tangan Yesus menyentuh mereka saat ini Tuhan. Sehingga orang-orang di tempat ini boleh pulang dari tempat ini mendapatkan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah bagi kami semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat firman Tuhan, kita semua katakan amin. Amin.